Ya kalau terang buka dimerian masalah sanad ya, ini tentang sanad. Ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i, seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? Rungokno. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Ke Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kabudute 200 pinten. Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam sinten? Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfaqihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nabai, bawa difonis bisa. Iko, ini cerita. Ini terus iko. Ada kreatif itu artinya nabai. Lah nabai, rawan difonis apa? Bisa. Padahal nak nabai difonis bento lah. Perkara bodoh nabai resiko bisa. Nabai resiko apa bu? Penjaman ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo duwe Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru niku kulo bisa apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatu zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatu zakir ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar pinten 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Pak. Mustofa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah, watane wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki ngaji diawati polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawati. Wong Islam do proses. Ngaji odi napa? Diawati. Cara kula ya kepen mesti ngaji. Senane kok repot. Boten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi. Ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafate ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak nggih. Kuntu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu.
Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran. Tidak kitab ijtihad, ada kitab nopo? Riwayat, karena hadis itu hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Ya, dari yang atas ya enggak bisa turun. Dari bawah ya juga enggak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intaha. Indah itu leren tapi separuh, kok bisa diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama Isa Disa itu Sabia, mergo kata indah itu nyakang leren apa terus apa leren final. Apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak mana napa? Indah. Alif ha itu ana singkatan napa? Indah. Boten ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam sejarah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq. Sing madak-madakno sausé terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrur Razi. Itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-padano memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi ning Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 tuh. Nah, kalau 200 berarti pinten 1002. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah. Di mana posisi langit Sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi. Yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal. Pada akhirnya riwayat-riwayat sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis. Tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya. Ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang. Atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang mutasil. Ternyata Nabi sudah dawuh napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Itu kan sama persis dengan teori napa? Antariksa dalam dan antariksa napa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham nggih? Dadi ben sampean. Lah soal sampean akhire ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham ben. Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. To gurune ora paham. Dadi kadang murid bodho mergo gurune sing napa?